Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya maaf ini videonya tidak bisa dibuka dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nufusa wa sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa katabal falaha liman zakkaha wal khaybata ala man dassaha wa atba'aha hawaha. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Alhamdulillahilladzi khalaqan nufusa wa sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa katabal falaha liman zakkaha wal khaybata ala man dassaha wa atba'aha hawaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi ba'athahu Allahu liyutimma minal akhlaqi makarimaha wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yajidu kullu nafsin ma qaddamat yadaha, amma ba'd. Saudara-saudari, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pada suatu hari setelah usia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencapai 40 tahun, sebagaimana kebiasaan beliau sejak 3 tahun ya sebelum mencapai 40 tahun, sebelum usia beliau 40 tahun, beliau selalu pergi menuju Gua Hira. Ya, beliau menelusuri jalan menuju Gua Hira. Mungkin sebagian kita sudah ada yang pernah ke sana. Ya, mendaki batu demi batu menuju Jabal Nur. Ya, di sana ada tempat yang tidak asing lagi bagi beliau, yaitu Gua Hira. Ya, kisah ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 610 Hijriah, tahun awal kenabian. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan peristiwa ini dalam hadis, ya, an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah. Ar-ru'yatu salihatu fin naum. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis subh. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layali dhawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila khadijata fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa bighari hira. Ini adalah kronologi awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana wahyu itu dimulai dengan ar-ru'ya as-sadiqah, yaitu mimpi yang benar. Setiap mimpi ini datang, mimpi itu seperti cahaya fajar, sangat terang, sangat jelas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi rasa ingin untuk menyendiri. Nabi pun memilih Gua Hira untuk bertahanus, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal untuk kembali lagi ke Gua Hira. Kemudian beliau menemui Khadijah yang mengambil bekalnya dan kembali lagi ke Gua Hira sampai wahyu turun. Ini kronologi awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini ada hadis muttafaq alaih. Ya, sebagaimana kita ketahui semua bahwa hadis muttafaq alaih adalah hadis sahih yang derajatnya paling tinggi. Ya, jadi ketika Imam Ibnu Salah membuat urutan derajat hadis sahih,
beliau membuat urutan yang pertama itu derajat hadis yang paling tinggi adalah hadis muttafaq alaih atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sebagian ulama mengatakan jika perawinya sama dari Rasulullah maka derajat kesahihannya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu lebih tinggi lagi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha baik dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Dalam hadis ini ikhwan dan akhwat sekalian ada beberapa lafaz atau kata-kata yang perlu sedikit kita jelaskan. Yang pertama adalah ar-ru'ya salihah. Jadi wahyu yang pertama yang sampai kepada Rasulullah adalah ar-ru'ya salihah. Ini bukan wahyu tapi merupakan tanda-tanda bahwa wahyu akan turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menurut sebagian ulama, pertama kali Rasulullah melihat mimpi atau bermimpi ya, dia datang mimpi dengan melihat cahaya yang begitu terang ya, itu mulai dari bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ketika usia beliau itu sudah 40 tahun. Mimpi ini terus datang kepada beliau selama 6 bulan. Ya, sampai selama 6 bulan sampai bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan, beliau pergi ke Gua Hira. Ya, jadi selama 3 tahun sebelum ya mungkin 38, 39 ya atau 40 sampai 40 tahun beliau selalu setiap bulan Ramadan itu pergi ke Gua Hira untuk apa namanya yatahannats, nanti kita akan bahas juga. Jadi ini berlalu selama 6 bulan mulai dari Rabiul Awal sampai bulan Ramadan, dan bulan Ramadan beliau langsung ke Gua Hira untuk bertahannuts. Apa itu at-tahannus? At-tahannus dalam hadis ini tadi kita dengar ya bahwa wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Jadi kata wa huwa ta'abbud di sini kalau dalam ilmu hadis disebut mudraj. Jadi bukan dari perkataan rawi ya, bukan dari perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tetapi dari rawi berikutnya yaitu Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi beliau menafsirkan bahwa yatahannatsu fihi, tahannus itu di Gua Hira itu adalah ta'abbud, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna lain dari tahannus adalah yatajannab al-hanath, menjauhi hanas. Al-hanas itu adalah al-itsm. Jadi kita ketahui bersama bahwa kondisi masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu sangat jauh dari tauhid ya, banyak syirik, banyak maksiat, dan Rasulullah SAW sangat prihatin. Tetapi beliau itu belum tahu bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara mendakwahi masyarakat Arab waktu itu di Mekah. Jadi makna kedua dari kata tahannus ini adalah tajannab al-hanas atau al-itsm. Jadi dengan menyendiri di Gua Hira dan beribadah di situ, beliau menjauhi dosa-dosa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memberikan makna ketiga. Beliau mengatakan bahwa at-tahannuf itu adalah at-tahannuf. At-tahannuf atau yatba' al-hanifiyah wa hiya dinu Ibrahim alaihissalam. Jadi sisa-sisa agama yang benar yang ada yang dibawa oleh para nabi adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang diamalkan oleh beberapa orang yang ada di Mekah saat itu. Makanya Rasulullah Ibnu Hajar menerjemahkan atau mentafsirkan at-tahannuf ini ada at-tahannuf. Ikhwan dan akhwat sekalian, dari hadis ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul ya. Yang pertama, apa penyebab atau faktor yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertahannus ya, untuk menyendiri di Gua Hira? Ini disebutkan oleh Imam Al-Khattabi dalam Syarh An-Nawawi. Beliau mengatakan hubbibat al-uzla ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah waktu itu Allah menanamkan rasa suka untuk menyendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena uzlah atau menyendiri ini ma'aha faragul qalbi wa hiya mu'inatun 'ala tafakkuri wa biha yanqati'u an ma'lufatil bashari wa yatakhashsha qalbuh. Jadi dengan menyendiri itu Rasulullah hatinya lebih tenang ya, hatinya lebih tenang, jauh dari hiruk pikuk kehidupan di Mekah waktu itu. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa hampir sama ya, jadi beliau menjauhi
ib'adan lahu 'anil batili wa ahlihi. Jadi menjauhi kebatilan atau maksiat yang tersebar saat itu dan orang-orang. Kenapa beliau memilih Gua Hira? Ya, ini disebutkan oleh salah seorang ulama. Beliau mengatakan karena Rasulullah memilih Gua Hira likai yujmi'a bainal khalwati wat ta'abbudi wan nadhari ila baitillahil haram. Jadi untuk menggabungkan antara fokus ya tafakur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama beliau juga bisa melihat Masjidil Haram atau Baitul Haram saat itu ya. Karena dari Gua Hira itu sangat dekat dari Makkah, dari Ka'bah itu kira-kira 4 kilometer. Jadi kalau orang naik ke Gua Hira, Allah alam, Anda belum pernah naik ya. Katanya dari ulama ini mengatakan bahwa dari situ bisa kelihatan langsung Ka'bah, Baitullahil Haram. Jadi selain beribadah, beliau bisa melihat Baitul Haram dan ini sangat berpengaruh ya kepada hati seseorang ketika dia langsung melihat Ka'bah atau menatap Ka'bah. Berapa lama Rasulullah bertahannuts? Ya, jadi sesuai dengan di awal tadi bahwa beliau biasanya bertahannuts di Gua Hira itu selama 1 bulan ya, bulan Ramadan. Walaupun ada turunnya. Jadi turun kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala untuk mengambil bekal lagi. Jadi mengambil bekal kalau karena bulan Ramadan belum ada puasa waktu itu ya kalau kita kata bersama karena beliau belum diutus menjadi rasul. Mengambil bekal baru balik lagi ke Gua Hira. Subhanallah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Rasulullah SAW untuk memilih bulan Ramadan sebagai waktu untuk menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal waktu itu beliau belum menjadi nabi, belum diutus menjadi nabi. Apa yang dilakukan Rasulullah saat bertahannuts sebagaimana kita sebutkan di awal tadi di antara ulama ada yang mengatakan bahwa beliau di situ yatahannaf itu yatba' al-hanifiyah yaitu mengikuti agama Nabi Ibrahim. Bagaimana ibadah dalam agama Nabi Ibrahim wallahu alam tidak ada penjelasan oleh ulama dalam hal ini. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa inilah yang dilakukan Rasulullah. Tetapi secara umum beliau itu di situ menyendiri bertafakur ya, mengabadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tafakur sendiri dalam agama kita itu termasuk ibadah ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, duduk dan dalam berbaring ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan bertafakkur memperhatikan ciptaan Allah di langit dan bumi. Hasilnya sampai kepada mereka kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi sampai kepada keyakinan bahwa Allah tidak menciptakan apa yang di langit dan di bumi ini kecuali ada tujuan yang benar. Kemudian hasil di antara hasil dari tafakur itu bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala subhanak, kemudian kita berdoa faqina adzabannar. Ikhwan dan akhwat sekalian, apa yang kita ambil apa faidah amaliyah terutama nanti faidah amaliyah yang kita dapat ambil dari kisah ini atau hadis ini. Yang pertama, faedah yang dapat kita ambil adalah urgensi tazkiyatun nafs khususnya bagi para murabbi dan muslih. Jadi orang-orang yang ingin melakukan perubahan ya pendidikan, yang ingin mendidik anaknya, yang ingin mendidik mungkin peserta tarbiyahnya, maka hal ini sangat penting yaitu tazkiyatun nafs. Ya kita dapat melihat di dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syams umpamanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 kali atau bersumpah dengan 11 makhluknya ya. Sebagaimana kita ketahui dalam pelajaran akidah, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah berhak bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya untuk menunjukkan kekuasaannya ya. Dalam surat Asy-Syams ya, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi 11 makhluk yang
Allah bersumpah dengan namanya untuk memberikan suatu pemberitahuan kepada kita ya. Wa nafsi wa ma sawah, dan demi jiwa ya, jiwa dan apa yang Allah eh, ilhamkan kepadanya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap jiwa itu sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kefasikan ya dan jalan ketakwaan. Sumpah ini untuk memberitahukan kepada kita suatu makna atau suatu prinsip ya. Qad aflaha man zakkaha. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat merugi orang yang mengotorinya. Jadi ada dalam ayat lain dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Ya, jadi orang-orang yang mentazkiyah, yang mensucikan jiwanya pasti akan beruntung, tentu beruntung di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang mengotori jiwanya maka dia akan merugi, merugi di dunia dan merugi di akhirat. Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum mengatakan ya, wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-uzlati tarfan min tadbirillah taala. Jadi Rasulullah memilih pergi ya menyendiri ke Gua Hira ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan persiapan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Liya'budahu, ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, lima yantadiruhu minal amril azim. Karena Rasulullah ini akan disiapkan untuk suatu urusan yang besar. Wala budda li ayyi ruhin yuradu laha an tu'aththira fi waqi'il hayatil basyariyah fatuhawwilha wijhatan ukhra. Jadi setiap jiwa ya, setiap orang yang ingin membuat suatu perubahan di dalam kehidupan manusia, baik di masyarakatnya, di daerahnya, atau di negaranya atau di keluarganya, ya maka la budda li hadhihi ruh min khalwatin wa uzlatin ba'dal waqt. Jadi jiwa ini ya perlu untuk menyendiri dalam beberapa waktu, menyendiri, meninggalkan aktivitas ya, aktivitas kehidupan sehari-hari, menghindarkan keributan duniawi, wa qita'in an syawagilil ardi wa dajjatil hayat ya. Jadi mutus hubungan dengan kesibukan dunia ya, hiruk pikuk dunia, wa humumin nasi saghiratil lati tushghilul hayat, menjauhi atau meninggalkan ya kesibukan dunia, yang sebagian kesibukan dunia itu mungkin sangat sepele begitu yang menyibukkan kita sebenarnya. Jadi di sini beliau menegaskan bahwa siapa saja yang ingin melakukan perubahan, perbaikan baik dalam keluarganya, baik dalam dirinya sendiri ya, dimulai dengan diri sendiri, keluarganya, apalagi sampai taraf yang lebih besar ya, negaranya, maka dia perlu waktu untuk menyendiri, bertafakur ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung tema ini, sebenarnya di bawah suatu tema yang besar, yaitu membangun peradaban ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berhasil merubah masyarakat jahiliyah menuju masyarakat Islam ya, yang di bawah cahaya Islam, itu selama 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah ya. Itu dimulai dengan tazkiyatun nafs. Beliau mulai dengan tazkiyatun nafs ya, dengan pergi ke Gua Hira. Kemudian setelah beliau diutus menjadi rasul, tazkiyatun nafs ini masih berlanjut terus. Ini dapat kita pahami dari ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi ketika ayat itu turun dan Rasul sudah diutus menjadi nabi ya, maka Allah memerintahkan kepada beliau untuk qiyamul lail, karena nanti kita akan tahu bahwa di antara sarana untuk tazkiyatun nafs itu adalah qiyamul lail. Kemudian metode faedah dari podcast ini adalah metode tazkiyatun nafs. Ya, metode yang kita terapkan dalam tazkiyatun nafs atau mensucikan diri harus mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena timbul pertanyaan,
apakah disyariatkan? Apakah ada syariat atau anjuran untuk mengunjungi Gua Hira ya? Jadi ulama kita mengatakan jika mengunjungi Gua Hira ini dengan tujuan untuk ibadah ya atau tabarruk maka itu tidak boleh atau diharamkan ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata atau menegaskan hal ini bahwa tidak disyariatkan ya. Beliau berkata wa huwa min hini nabba'ahu Allah taala lam yas'ad ba'da dzalika ila ghari Hira'in wala khulafa'ur rasyidun. Jadi setelah Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, beliau tidak pernah lagi mendatangi gua Hira, tidak pula al-khulafa'ur rasyidun, ya, khalifah yang empat. Wa qad aqama salawatullahi alaihi bi Makkah qabla al-hijrati bid'a asyara sana wa dakhala Makkah fi umratul qada wa amal fath aqama biha qariban min 20 laila. Jadi Rasulullah sudah berulang kali ya pergi ke Mekah, bahkan setelah diutus menjadi nabi 13 tahun di kota Mekah beliau tidak pernah mengunjungi Gua Hira. Ketika sudah hijrah ke Madinah, kemudian pada Umratul Qada ya setelah Hudaybiyah, beliau itu pergi ke Mekah, datang ke Mekah. Begitu juga Amul Fatah ketika Fathu Mekah, beliau pernah ke Mekah, tidak pernah mengunjungi Gua Hira ya. Jadi beliau tidak pernah ya, tidak pernah setelah beliau diutus sehingga jika orang yang pergi ke Gua Hira ini untuk bertujuan untuk ada meyakini ada nilai ibadah atau tabarruk maka itu tidak dibenarkan. Karenanya ada sebagian kaum sufi ya mengatakan bahwa jika kita ingin mensucikan jiwa katanya maka tidak perlu membawa bekal. Jadi pergi mungkin sebagian orang itu ya, sebagian orang sufi, sebagian mereka itu ada yang menyendiri atau bertapa tidak membawa bekal. Katanya itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bagi dia makanan. Itu tidak benar ya. Jadi ada cara-cara yang diterapkan oleh orang-orang ya, beberapa orang untuk mensucikan jiwanya dengan bertapa dan sebagainya, tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin muslimat, apa pengganti tahannus di Gua Hira? Ya, apa pengganti? Jadi Rasulullah dulu sebelum diutus menjadi nabi, beliau bertahanus di sana. Setelah menjadi nabi ada tidak penggantinya ya dalam syariat kita. Jadi dari masih lanjutan dari perkataan Ibnu Taimiyah tadi beliau berkata, "Wa yuqalu inna Abdul Muttalibi huwa man sanna lahum ityanahu." Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ada orang cerita yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengajarkan atau mengajak untuk pergi ke Gua Hira itu adalah kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib ya. Li'annahu lam takun lahum hadhil ibadati syar'iyyati allati jaa biha ba'da an-nubuwah salawatullahi alaihi. Jadi karena mereka tidak memiliki ibadah ya, ibadah atau metode untuk mensucikan jiwa. Jadi ya dibuat-buatlah ya. Adapun setelah Islam, setelah Rasulullah diutus, kata Ibnu Taimiyah, ada ibadah yang disyariatkan kepada kita sebagai pengganti daripada tahanus tersebut yaitu al-i'tikaf fil masajid, ya beriktikaf di masjid. Dan sebagaimana kita katakan tadi, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bertahanus di Gua Hira per Ramadan dan setelah Islam disyariatkan kepada kita beriktikaf utamanya di bulan Ramadan dan utamanya lagi di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi, beliau konsisten ya, beliau selalu i'tikaf di bulan Ramadan, ya, terutamanya di 10 akhir bulan Ramadan dan beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf ini kecuali jika safar. Ya, safar Rasulullah SAW itu sebagaimana kita ketahui, beliau tidak pernah safar untuk ya mungkin ini kelebihan beliau ya, tidak pernah safar untuk rekreasi dan sebagainya. Safar beliau itulah imma ibadah wa imma jihad. Ya, ibadah seperti atau jihad ketika Fathu Mekah dan sebagainya atau untuk ibadah seperti umratul qada. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf karena fungsinya tadi sangat penting yaitu untuk mentazkiyah ya, untuk mensucikan jiwa. Ya, jadi
Kalau tidak salah kemungkinan ada 2 atau 3 kali beliau meninggalkan iktikaf ya, yaitu ketika awal sekali puasa diwajibkan, yaitu pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah ya, puasa diwajibkan. Dan walau alam apakah beliau sempat iktikaf karena di situ ada perang Badar. Kemudian ketika beliau safar ke kota Mekah pada Fathu Makkah ya, Fathu Makkah juga itu pada bulan Ramadan, dan beliau tidak ada diriwayatkan bahwa beliau iktikaf atau tidak, dan kemungkinan besar tidak ya. Dan yang ketiga, ketika beliau iktikaf, kemudian istrinya mengikuti ya, Aisyah radhiyallahu anha minta izin untuk beriktikaf di masjid, kemudian membangun kemah kecil. Kemudian istri-istri yang lain mengikuti Aisyah, masing-masing membangun kemahnya. Ketika beliau keluar melihat banyak kemah ya, banyak kemah kecil-kecil di masjid itu punya istri-istri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, al birru turidna, apakah kalian melakukan ini untuk mencapai kebaikan? Ini adalah sanggahan dari beliau atau peringatan dari beliau kepada para istrinya, karena ini dapat mengganggu suasana iktikaf beliau ya, karena para istrinya ikut-ikutan, maka beliau meninggalkan iktikaf pada tahun itu dan mengqadhanya pada bulan Syawal ya, awal bulan Syawal tahun itu juga. Dan ini adalah suatu kebiasaan Rasulullah SAW ketika beliau mengiltizam atau membiasakan diri untuk melakukan suatu ibadah. Beliau jika ada halangan tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut, maka beliau menggantinya pada waktu lain ya. Ikhwan dan akhwat sekalian, tentu kita di akhir liqa ini kita akan sedikit menyinggung tentang sarana untuk tazkiyatun nafs ya, untuk mensucikan jiwa. Jadi sarana yang pertama adalah at-takhliyatu wa tahliyah. Ini at-takhliyatu wa tahliyah. Tahliyah jadi dari kata khala yaitu khali atau mengosongkan ya, membersihkan, dan at-tahliyah itu menempatkan atau mengisi ya. Mengisi. Jadi kalau kita gambarkan mungkin seperti orang yang punya sawah atau punya kebun, dan di kebun itu semak ya, banyak tumbuh-tumbuhan liar, maka sebelum dia menanam tanaman yang mau dia tanam itu, maka dia harus membersihkan dulu kebunnya, membersihkan kebunnya, rumput-rumputnya dibabat sehingga setelah dicangkul, setelah tanahnya itu siap untuk ditanami, barulah dia menanam bibit dari tanaman yang dia inginkan. Nah, begitu juga dengan tazkiyatun nafs, maka yang pertama kali dilakukan adalah takhliyah, yaitu meninggalkan segala bentuk maksiat dan penyakit-penyakit hati. Tentu maksiat yang terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada keyakinan syirik atau amal-amalan syirik yang pernah dilakukan atau tidak sengaja dilakukan, harus tinggalkan. Begitu juga penyakit-penyakit hati ya, seperti riya, ujub, sombong, pelit dan sebagainya, itu harus ditinggalkan ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian setelah itu semua ditinggalkan, hati kita berusaha dibersihkan ya. Tentu kita mengisinya dengan akhlak yang baik. Ya, jika tadi dosa yang harus kita tinggalkan atau maksiat yang paling tinggi kita tinggalkan adalah syirik, maka kita harus mengisinya dengan tauhid ya, dengan tauhid, dengan mempelajari akidah, hadis-hadis Rasulullah kita baca, ayat-ayat kita baca yang bisa menanamkan tauhid dalam jiwa kita. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu yang menguatkan akidah sahabat pada saat itu, dan kita bisa membacanya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi takhliyah dan tahliyah ini yang pertama, yang mengisi ibadah jiwa kita dengan tauhid, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa, dengan ikhlas dan amalan-amalan hati lainnya. Yang kedua, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah taqwiyatus silah billahi taala. Ini kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menyibukkan diri hanya menguatkan hubungan dengan manusia, meraih cintanya manusia, tetapi yang paling utama adalah menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada kita, Allah akan mengilhamkan ya kepada makhluknya untuk mencintai kita. Dan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memulainya dengan arahan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hadis disebut bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, ya, jika kita ingin takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti rukun Islam, ya, rukun Islam mulai dari salat, puasa, zakat, haji, dan sebelumnya adalah tauhid, ya, syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi memurnikan syahadatain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita, ya, sebagai seorang muslim dan muslimah, kewajiban ini, ya, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah pasti kita lakukan, ya, sudah pasti kita lakukan. Maka untuk menambah dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menambahnya atau membiasakan diri dengan melakukan an-nawafil. An-nafil itu secara bahasa artinya adalah tambahan, ya, amal apa namanya? Amal sunan, as-sunnah atau nafilah atau tatawwu. Dan di antara sarana ibadah tatawwu, ibadah sunnah yang paling membantu kita untuk mensucikan diri adalah dengan itikaf. Jadi ulama kita mengatakan itikaf itu tidak harus di bulan Ramadan. Ya, tidak harus di bulan Ramadan dan tidak harus 10 hari terakhir, kapan saja bisa, ya, kita berdiam diri di masjid, apakah dari antara sholat dengan sholat, karena orang yang berdiam diri di masjid antara satu sholat dengan sholat lainnya itu pahalanya sama seperti ribat di jalan Allah. Umpamanya di sholat maghrib dan sholat isya, ya, untuk kosong kita berdiam di masjid, membaca Al-Quran, bertadabbur, ya, beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita katakan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah beliau di awal kenabian itu, hukum sholat tahajud bagi beliau itu adalah wajib, ya, karena beliau akan mengemban suatu tugas yang sangat besar. Kemudian di antara sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan ibadah wajib dan ibadah sunnah tadi, ya, i'tikaf, qiyamul lail, qiraatul Quran, zikir dan istighfar, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara doa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini adalah doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik zat yang dapat mensucikannya, engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Ya, begitu juga sarana lain adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, jadi Al-Quran itu ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa bahwa kita harus merasakan bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita, ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ya, ketika kita membaca itu kita harus merasa bahwa Allah sedang berbicara kepada kita sehingga ada reaksi, ya, ada tafaul antara jiwa kita, antara kita dengan Al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan dengan tadabbur, ya, menghayati ayat-ayat yang kita baca. Anda pernah menghadiri muhadarahnya Syekh Saleh Al-Syekh, mantan Menteri Agama, ya, kalau di Indonesia Menteri Agama Saudi, tentang ijazul Quran. Jadi ketika beliau bercerita tentang ijazul Quran, ulama berbeda pendapat Al-Quran itu menjadi mu'jiz, jadi ijazul Quran itu dari segi apa? Ya, jadi di antara beliau mengatakan itu, yang pendapat yang beliau pilih adalah bahwa li'annahu kalamullah wa kafa. Jadi Al-Quran itu menjadi mukjizat, yang menjadi ijaznya Al-Quran itu adalah karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi karena ini adalah kalamullah, maka Al-Quran ini cocok untuk setiap tempat, setiap masa, dan setiap orang. Jadi masing-masing orang itu tentu memiliki kejiwaan yang berbeda-beda, maka ada ayat-ayat tertentu yang dapat tu'athir atau mempengaruhi, ya, menggugah jiwa seseorang, sementara ayat itu mungkin bagi orang lain dianggap biasa saja, tidak ada pengaruh tertentu. Tetapi ketika orang ini membaca ayat lain, dia terpengaruh atau
ta'athar dengan ayat tersebut ya, bisa mengubah jiwanya, dia bisa sampai menangis. Dan ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dan karena dia adalah kalamullah. Kemudian di antara sarana untuk mentazkiyah nafs adalah muqawamat al-hawa ya. Jadi harus melawan hawa nafsu. Baik itu yang ya syahwat dan syubhat ya. Sebagaimana ayat tadi ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang atau mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka tempatnya adalah surga. Di antara mujahatun nafs ini ya, yang melawan hawa nafsu ini adalah muhasabatun nafs ya, dengan kita dalam kehidupan sehari-hari harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Muraqabatullah atau ini definisi ihsan ya. Alisana an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, begitu dalam ibadah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita memasuki suatu ruangan ya. Suatu ruangan itu ada kamera, ada CCTV, pasti tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau dengan awasan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha melihat. Ya, jadi ketika ibadah kita merasa muraqabatullah itu hadir dalam diri kita, merasa diawasi, begitu juga dalam aktivitas aktivitas sehari-harinya. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, masih banyak lagi sarana kita untuk mensucikan jiwa ya. Tapi di sini sudah jam 11 waktu Saudi, kemungkinan sebentar lagi akan sholat Jumat. Maka pertemuan kali ini insya Allah kita sampaikan, kita sudah sampai di sini. Intinya pada hari ini ikhwan dan akhwat sekalian, jika kita ingin melakukan perubahan ya, baik bagi diri sendiri, baik untuk keluarga, anak-anak kita, baik untuk masyarakat atau negara kita, maka perubahan itu dimulai dengan memperbaiki dan mensucikan diri sendiri ya, dengan tazkiyatun nafs. Jadi banyak orang atau orang tua yang lebih memperhatikan pendidikan anaknya ya, dari segi keilmuannya, dari segi pelajaran-pelajaran ilmu syariat, ilmu dunia, tetapi kadang-kadang lupa atau lalai dari sisi tazkiyatun nafs. Bagaimana anak itu, bagaimana kita menanamkan akhlak ya kepada anak kita. Karena ini juga tujuan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi ini tidak kalah penting ya, untuk diperhatikan, dan kalau bisa harus seimbang ya, sehingga jika anak-anak kita ini nanti memegang amanah yang besar ya, atau menjadi pejabat dan lain sebagainya, ketika dia mempunyai kuasa, dia mempunyai kontrol diri ya. Kontrol diri ini agama atau al-wazi', dan bahasa itu al-wazi' ad-dini ya, kontrol agama yang dapat melarang dia dari perbuatan-perbuatan yang merusak dirinya, merusak agamanya, merusak negaranya ya. Bagaimana kita saksikan mungkin menjadi suatu fenomena yang sangat memprihatinkan di negara kita, bagaimana banyak pejabat-pejabat kita itu menjadi contoh yang tidak baik. Nah, karena ini mungkin salah satu sebabnya tazkiyatun nafs tadi tidak ditanamkan sejak dia kecil dan tidak diusahakan untuk ditanamkan kepadanya, diajarkan kepadanya setelah dia besar atau menjabat. Ya, kalau kita melihat Rasulullah SAW, para sahabat beliau itu sering melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dapat mencegah atau apa istilahnya ya, membatasi dirinya dari rasa kebesarannya atau rasa kemasyhurannya, mungkin kalau dia seorang yang terkenal begitu ya. Sebagaimana Umar bin Khattab kadang-kadang mengatakan, saya dulunya bekerja sebagai seorang pengembala. Ketika ditanya apa gunanya
Amirul Mukminin mengatakan hal ini katanya supaya saya bisa menekan jiwa saya yang kadang-kadang mengatakan anta Amirul Mukminin gitu ya, anta khalifah, kau itu seorang presiden, kau seorang khalifah. Jadi untuk meredam eh, rasa ujub, rasa takaburnya itu beliau kadang-kadang melakukan atau mengatakan perkataan yang dapat meredam ya atau mengingatkan dirinya bahwa dirinya adalah seorang manusia biasa. Begitu juga Rasulullah SAW dalam amalan pada perbuatan sehari-harinya beliau tidak sungkan ya untuk berbicara dengan orang tua yang sudah tua menarik tangan beliau. Beliau tidak sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang nabi beliau tidak merasa sungkan ya untuk menjawab pertanyaannya dan melayani permintaan-permintaan dan kebutuhan-kebutuhannya. Terakhir kali semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik ya untuk mensucikan diri ya sehingga kita mendapat kemenangan, keberuntungan ya. Qad aflaha man zakkaha, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Terima kasih ikhwan dan akhwat semua. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.